Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strings di Python ya. Oke, saya akan saya menggunakan idle ya. Jadi string di Python itu, tipe data string di Python itu ditandai dengan kita menuliskan string itu ditandai dengan diawali dengan double quote seperti ini ya, kutipan dua ya, ini string, dan diakhiri dengan kutipan dua gitu ya. Nah, string adalah sebuah tipe data yang digunakan untuk menampung teks seperti ini ya. Nah, kemudian string ini bisa kita tampung dalam sebuah variabel ya. Misalkan ini saya kasih nama variabel A atau saya kasih nama variabel kata. Kemudian isi dari variabel ini bisa kita tampilkan di layar gitu ya. Kemudian string juga kita bisa terima input, terima dari inputan gitu ya, dari inputan yang diinputkan oleh pengguna yang menjalankan program ya. Misalkan seperti ini, misalkan masukkan teks misalnya. Nah, itu nanti hasil yang diinputkan disimpan ke dalam variabel kata. Kemudian kalau kita tampilkan bisa seperti ini. Atau kalau kita tambahkan string ya, teks yang diinputkan ya, misalkan seperti ini ya. Jadi ini kalau coba kita jalankan ya, muncul masukkan teks Indonesia, teks yang diinputkan adalah Indonesia ya. Nah, dari kata yang diinputkan tadi, string tadi ya, misalkan tadi Indonesia, itu kita bisa tahu ya berapa panjangnya gitu ya. Misalkan ya, kita bisa pakai fungsi len gitu ya. Sebagai referensi Anda bisa cek di W3 School Python. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita bisa masuk ke string ya. Nah, jadi di sini ada beberapa beberapa hal yang bisa kita lakukan di string ya. Jadi panjang string pakai len misalkan, mengecek string pakai in misalkan, dan seterusnya. Oke, selanjutnya sesuai dengan tugas ya. Tugasnya kan kemarin kalau nggak salah, coba tampilkan sekian kata di depan gitu ya, sekian kata di depan. Nah, sebelum kita lanjut, ini tadi kata ya, kemudian ini potongan misalkan. Kita bisa menampilkan sekian karakter di depan atau di belakang dari sebuah kata itu pakai, ini kan nama variabelnya itu kan kata tadi ya, kita bisa nuliskan pakai indeksnya ya. Kalau saya tulis seperti ini ya, kata 0, kemudian tadi ditampung dalam sebuah variabel potongan, kemudian isi dari variabel potongan saya tampilkan. Coba kita simpan, kita jalankan, maka hasilnya adalah i ya. Kenapa? Karena kalau kita nuliskan kata 0, ini berarti kita mengambil dari string kata tadi, kemudian karena ini isinya string ya, kemudian kita ingin menampilkan karakter yang pertama. Karakter yang pertama itu di dalam string itu bukan 1 tapi ditulis 0. Jadi ini karakter yang pertama, ke 0, ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau ini saya tulis 5 misalkan ya, maka nanti yang muncul adalah ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, E. Yang muncul adalah E ya. Kalau kita jalankan ya, ini ya. Nah, kemudian ada lagi yang lain, kita juga bisa menampilkan range gitu ya. Jadi misalkan dari 0 sampai 4 ya, maka dia akan menampilkan karakter tadi ya, dari posisi indeks yang ke 0 sampai indeks sebelumnya 4 ya. Jadi 0 nya kan ini ya, 0, 1, 2, 3 sebelum 4 ya. Jadi nanti munculnya adalah ini, kita cek ya. Ya, munculnya seperti ini ya. Dengan cara yang sama, kalau saya tulis 35 misalkan, maka nanti munculnya mulai dari indeks ketiga sampai indeks kurang dari 5
Ya, indeks yang ketiga apa? Misalkan 0 1 2 3 ya, berarti O ya. 3 4, berarti keluarnya adalah ON. Benar nggak? Coba kita jalankan. Ya, itu ya. Lanjut. Nah, ini juga kita juga bisa nulis seperti ini loh, pakai negatif. Apa yang muncul? Min 1 misalkan. Oke, kita jalankan ya. Loh, munculnya A. Ya. Kalau min 2, coba kita lihat dulu. Munculnya I. Ya, jadi kalau min 1 itu dia tuh mengambil dari kanan satu karakter. Kalau min 2, kanan 2 karakter. Begitu seterusnya. Ya. Jadi kalau saya tulis begini bisa nggak ya? Min 2 sampai min min 1 sampai min 4 misalkan. Apa yang muncul? Kita bisa lihat. Ya, nggak ada ya. Karena dia urutannya harus dari yang kecil sampai yang bukan dari, maksudnya dari indeks yang awal sampai indeks yang akhir, gitu ya. Jadi kalau kayak gini, karena dia indeks awalnya adalah yang paling depan adalah min 4 ya, maka dia nggak akan muncul. Ya, kalau kita balik seperti ini, kita lihat apa yang terjadi. AC ya. Jadi ini kan min 1, min 2, min 3, min 4 ya. Jadi dia akan memulai dari indeks yang min 4 sampai sebelum min 1 ya, sampai sebelum min 1. Jadi munculnya EC ya, gitu. Nah, misalkan kita ingin menampilkan n karakter gitu ya, n karakter dari depan misalkan. Tadi kan udah kasih contoh ya. Kalau dari depan kan 0, kalau 0 sampai 4 gitu ya, berarti kan 0 sampai sampai 3 berarti ya, 0 1 2 3 kan gitu kan ya. Gitu ya. Jadi n tergantung n ya. Nah, n ini kita bisa masukkan di sini. Kalau n-nya 3, berarti dia 0 1 2. Yang tampil adalah 0 1 dan 2 IND. Itu ya. Nah, n juga bisa kita inputkan tuh pakai input ya. Masukkan nilai n ya, kan bisa kayak gini ya. Cuman ini harus kita convert ke dalam integer ya, supaya bisa diproses ya. Jadi kalau ini saya jalankan, berapa ya n nya ya, 4 5 deh ya. Munculnya jadi ini dari indeks yang ke 0 ke 1 ke 2 ke 3 ke 4 ya. Kan kalau 5 kan 0 sampai 5, berarti kan dia akan menampilkan indeks dari 0 sampai kurang dari 5. Begitu ya. Sama juga kalau kita mau nulis yang belakang tadi, min gitu ya. Jadi ini min n-nya di depan sampai 0. Ya, kita bisa tulis seperti itu. Ya, contoh kalau kita jalankan, kita jalankan modul tadi salah pilih ya. Misalkan 3. Ya, dia akan apa? Munculnya min 3 sampai 0 ya. Ini harusnya bukan min 0 ya, min 1. 0 dianggap yang depan soalnya ya. Salah programnya. Kita coba lagi. 3 misalkan, dia munculnya SI. Ya. Oke ya. Kalau kita ingin memunculkan yang paling belakang aja, ya kita harus tahu panjang ya. Harus tahu panjang ya. Jadi pakai len ya. Jadi ini harus tambah sama panjang yang paling belakang, pakai len. Ya. Kalau saya nulis min 0 dia mau nggak ya? Kita tes ya. 3 misalkan. Ya, dia nggak mau ya, karena dia sifatnya dia cuman bisanya min 1 aja. Oke, jadi ini kita harus nambahin ya. Harus nambahin. Bisa ditambahin pakai gini. Pakai string tambahannya. Jadi kita bisa coba gabungkan di sini. Oke. Ya, itu ya.
Kalau ada yang bingung kenapa kok ini kan untuk nambahkan ngambil karakter yang paling belakang ya, untuk menambahkan supaya ada karakter yang paling belakang A itu supaya muncul. Karena kalau yang di sini kan dia cuman dari N yang dipilih sampai sebelum min 1 kan gitu ya. Padahal min satunya kan A ini kan sebelum min 1. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah contoh program yang bisa digunakan untuk membaca karakter dari depan ya, kemudian tadi membaca karakter dari belakang. Saya kira itu sedikit contoh dari saya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.